Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang mahasiswa mahasiswi di mata kuliah pemrograman berorientasi objek 2. Ketemu lagi dengan saya, dosen pengampu kalian, yaitu Rian Novalhais MKom. Selamat datang kembali bagi yang sudah sebelumnya bertemu dengan saya di PBO yang pertama. Sekarang kelanjutan dari PBO yang pertama, kita akan masuk ke PBO yang kedua. Dan saya harapkan kalian dapat mengikuti perkuliahan saya. Kemudian saya harapkan hasilnya atau outputnya kalian mendapatkan nilai akhir yang baik ya di mata kuliah saya. Kemudian saya meyakini bahwasanya rekan-rekan di sini sudah mayoritas sudah tahu saya karena sudah berjumpa di mata kuliah PBO yang pertama. Namun perlu diingat bahwasanya PBO yang kedua ini SKS lebih besar, yaitu 3 SKS, dan saya harapkan kalian bisa lebih bersemangat lagi, bisa lebih baik lagi dalam menjalankan perkuliahan. Walaupun kita memang berada di masa pandemik COVID-19 ya, tapi saya harapkan rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, selalu diberikan kelancaran dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah sebelumnya tahu saya pasti mengenal yang namanya tugas utama. Nah, di sini seperti biasa, di pertemuan pertama ini saya akan memberikan gambaran tentang tugas utama kalian. Namun mungkin kalian sudah mengetahui gitu ya. Wah, pasti MK Parian dapat tugas utama gitu. Perbedaannya di antara PBO 1 dan PBO 2, tugas utama ini dikerjakan secara individu. Tidak ada lagi kelompok. Artinya kalian harus bisa mengerjakan tugas utama ini sendiri, tidak tergantung sama orang lain. Dan sistemnya tidak seperti di PBO yang pertama, karena PBO pertama artinya di PBO pertama itu tingkatannya, maksudnya dari sisi maklum masih ada maklum, dan kemarin juga menurut saya terlalu dadakan kita masuk ke perkuliahan daring. Karena itu di PBO yang kedua ini kita dari sisi presentasinya wajib langsung, artinya menggunakan via Zoom. Kalau sebelumnya mungkin dibuatkan video, kemudian kita diskusi gitu ya di forum diskusi via grup WA. Namun untuk yang sekarang fokus kita presentasinya wajib menggunakan Zoom. Kemudian untuk temanya itu sendiri kita masih berkaitan tentang transaksi ya. Mungkin di sini ingin saya paparkan dulu tentang tugas utamanya. Tugas utama di sini membuat programnya. Sekarang kita sudah tidak berbasis teks lagi gitu, tidak berbasis command line interface lagi, tapi kita sekarang berbasis GUI, graphic user interface, kemudian menggunakan JFrame, dan tools yang dianjurkan adalah NetBeans. Jadi kalau bagi teman-teman yang request yang aneh-aneh, artinya atau tools yang lain, sebenarnya tidak saya anjurkan, tapi saya tidak menutup kebebasan kalian untuk bereksplorasi menggunakan aplikasi atau tools apapun, terserah. Yang jelas hasilnya yang pertama harus berbahasa pemrograman Java, kemudian harus GUI gitu ya. Harus GUI itu artinya berbasis JFrame, dan minimal yang harus kalian buat adalah operasi CRUD atau create, read, update, delete. Nah, itu minimal harus ada seperti itu, dan harus terkoneksi ke database. Dan database-nya kita masih menggunakan MySQL. Fitur-fitur yang dibuat nanti minimal itu berdasarkan fitur yang sudah saya berikan di materi-materi sebelumnya. Jadi materi-materi nanti saya ajarkan di pertemuan 1. Kita contohnya sekarang kita mau buat form login sederhana. Kalian bisa buat fitur itu untuk tugas utama kalian. Tapi yang jelas temanya harus transaksi ya.
Dan di sini tadi sudah dibahas bahwasanya sifatnya individu. Kemudian di pertemuan 9, 12 dan 14 ini kita bisa menggunakan lab. Artinya apa? Artinya setelah UTS untuk bagi rekan-rekan mahasiswa yang susah untuk susah Pak via Zoom, saya ingin presentasi langsung gitu, atau mengalami kendala jaringan dan sebagainya, bisa bertemu langsung gitu dengan saya untuk presentasi di minggu 9. 9 itu setelah UTS ya. UTS itu 9, UTS itu 8. Kemudian pertemuan 9 kita bisa bertemu langsung. Jadi tidak perlu menggunakan Zoom. 9, 12 dan 14 itu bisa via luring ya. Kemudian untuk jadwal itu ditentukan oleh ketua kelas. Jadi ketua kelas sepenuhnya memiliki tanggung jawab dan hak dan tanggung jawab untuk mengatur jadwal. Kemudian pengaturan tema, artinya kalian rekan-rekan mahasiswa harus kayak store ya, atau menyerahkan tema transaksi kalian ke ketua kelas, dan ketua kelas berhak menolak apabila ada tema yang bentrok atau yang sama. Jadi hati-hati kalau bagi rekan-rekan yang memiliki tema yang sama, itu langsung saya reject, nggak akan saya nilai. Misalnya ada mahasiswa A lebih dulu presentasi tentang, anggaplah tentang transaksi bioskop, kemudian tiba-tiba ada datang lagi temennya tentang bioskop, itu langsung saya reject, nggak akan saya nilai. Yang sebelumnya saya nilai, tapi yang setelahnya nggak akan saya nilai. Jadi perlu diperhatikan bahwasanya filterisasi yang dilakukan oleh ketua kelas kalian itu memang harus atau sifatnya wajib. Kemudian untuk porsi di tiap pertemuan, karena kalian sudah tahu ya, di tugas utama saya presentasinya adalah setelah UTS, ya kan? Maka daripada itu ketua kelas juga akan menentukan jadwalnya. Namun porsinya harus seimbang atau balance di sini ya. Jadi misalkan pertemuan 9 3 orang, pertemuan 10 3 orang juga gitu. 3 orang. Atau misalnya ada yang lebih 4 orang enggak apa-apa. Jangan sampai ada yang tidak imbang. Artinya misalnya pertemuan 9 ada yang 10 orang misalkan. Pertemuan 10 1 orang gitu kan, terlalu ini. Yang jelas porsinya harus imbang. Itu dia tugas utama dari saya. Kemudian kalian bisa mulai mereview atau mulai literasi, membaca-baca di internet, di buku gitu. Apa sih yang dimaksud dengan pemrograman atau program Java gitu berbasis GUI gitu. Kemudian tema transaksi itu seperti apa gitu. Dan yang jelas presentasi yang dilakukan adalah individu dan saya akan menilai secara langsung. Oke ya? Itu tugas utamanya. Dan perlu diingatkan absensi juga penting. Jadi tugas utama sama absensi, ini 2 poin penting yang mungkin kalian masih ingat di PBO yang pertama, dan itu parameter penilaian saya yang paling besar. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar di sini sudah mulai membahas tentang frame, kemudian ada panel, kemudian di sini kita membahas warna, kemudian border, ukuran, kemudian resizable, ini dot jar-nya, fitur login sederhana, dan icon. Ada 8 poin ya sebenarnya. Ini saya catat, khawatir saya lupa sebenarnya di pertemuan yang pertama ini untuk materi yang ingin saya sampaikan. Baiklah, kita buka kembali NetBeans-nya bagi rekan-rekan yang mungkin sudah sedikit lupa. Namun perlu diingat, fitur yang ada di NetBeans ini sangat banyak dan sangat kompleks menurut saya. Jadi bagi rekan-rekan yang memiliki rasa ingin tahu yang lebih, boleh explore dan boleh berbagi kepada rekan-rekannya atau kepada saya pun, itu sangat saya terbuka sekali gitu. Karena tidak menutup kemungkinan di sini semua fitur tidak saya kuasai gitu. Jadi misalnya di sini ada fitur window, ternyata fitur window ini punya fungsi tertentu loh Pak gitu. Itu saya sangat terbuka dan saya sangat berterima kasih bagi mahasiswa yang ingin berdiskusi dan memberikan saya ilmu baru, pengetahuan baru. Dan perlu diingat lagi atau diulang kembali ucapan saya di PBO pertama, bahwasanya saya tidak merasa dosen kemudian saya tidak terima masukan dari kalian atau tidak. Saya terbuka. Kemudian saya sangat senang sekali apabila rekan-rekan bisa berbagi kepada saya, bisa bertanya, kemudian kita bisa berdiskusi,
Apabila memang pertanyaannya saya juga belum tahu gitu, belum pernah menemui kasus yang seperti itu, kita bisa berdiskusi, literasi bareng-bareng, cari informasi bareng-bareng di internet. Oh, misalnya dapat sintaksnya atau source-nya, kita pelajari bareng-bareng gitu. Itu saya lebih menyukai belajar seperti itu dibanding satu arah. Misalkan ibaratnya dosen lebih tinggi dibanding mahasiswa, itu tidak seperti itu. Perkuliahan saya tidak seperti itu. Artinya kita berdiskusi bersama-sama ya. Oke, untuk mengingat kembali di sini kita buat file new project ya, new project. Kemudian kita pilih Java application. Kalau tools yang sama enak ya gitu, bisa ngikutin bareng-bareng. Dan di sini NetBeans yang saya gunakan versi 8.2. Monggo bagi rekan-rekan yang ingin menggunakan versi lain, tidak saya batasi, persilahkan. Kemudian kita klik next. Di sini project name-nya saya mau isi PBO2. Create main class-nya dihilangkan karena nanti untuk menentukan kelas mana sih yang dijadikan kelas utama gitu kan, itu nanti bisa di set pada saat kita ingin merunning filenya. Di sini kita klik finish. Nah, setelah itu lihat di posisi, kalau saya mana ya, berarti posisi di sini ya berarti ya, karena di belakang saya di sini ada source package. Di source package ini diklik kanan ya, kemudian ada new, kita pilih sekarang JFrame form karena kita akan membuat sebuah form gitu ya. JFrame form, kita klik JFrame form. Nama framenya apa nih Pak? Oke, kita buat latihan 1 aja ya, biasa latihan 1, kita klik finish. Oke, untuk mengeceknya seperti biasa kita tinggal klik kanan saja, latihan 1 yang ada di kanan saya, kemudian di run file. Nah, artinya ini kita sudah bisa buat frame. Jadi poin yang pertama di sini di list pertemuan 1 kita belajar frame, ini sudah. Nah, kemudian sebenarnya bukan kelemahan ya, artinya frame ini itu tidak bisa, setahu saya ini tidak bisa diwarnai. Pengen diwarnai kan, artinya kita pengen buat desain yang bagus. Karena gini, tugas utama kalian juga salah satu poin utamanya adalah desain yang unik, desain yang rapih, desain yang bagus, desain yang menarik, itu menjadi parameter penilaian saya juga. Jadi nggak cuma tampilan frame abu-abu gini kemudian di run biasa banget gitu nilainya. Nah, kalau misalkan kalian ingin memberikan warna, kita harus menimpahnya dengan panel. Nah, panel itu ada letaknya berarti di mana? Di kiri mungkin ya. Di sini, di kiri saya, di atas itu ada swing containers. Di sini kita klik panel. Nah, tapi perlu diingat sebelum itu, si frame ini harus kita atur. Caranya seperti apa? Di klik kanan, ini ada properties. Atau sebenarnya kita juga sudah bisa melihat JFrame properties ini ada di sisi kiri saya ya. Di sini ada properties, bisa dilihat. Tapi biar ini ya, biar kitanya terbiasa, klik kanan properties pun nggak masalah. Nah, seperti itu ya. Ini untuk maksudnya nih, ini untuk settingan atau konfigurasi dari frame tersebut. Nah, namun sebelum itu kita akan men-set layoutnya. Artinya kita akan membuat layout ini bersifat grid. Nah, sebenarnya di sini banyak ya. Mungkin kalian bisa nyoba satu-satu, ini maksudnya apa, box apa, card apa. Tapi yang jelas selama ini saya mengajar PBO, saya menggunakannya grid layout. Kenapa grid layout? Yang jelas teknisnya grid layout ini ketika kita timpah panel ini tidak perlu diukur lagi. Artinya panel akan menyesuaikan ukurannya dengan frame. Jadi menimpah gitu loh. Kenapa Pak perlu ditimpah? Karena panel yang bisa diwarnai gitu. Karena dari sisi frame ini tidak bisa diwarnai. Nah, kemudian set layout, tadi ya set layout, kita buat grid layout terlebih dahulu. Nah, setelah grid layout, kita timpa panelnya. Ini panel yang awalnya ukurannya segini, ketika kita drag, nah otomatis dia mengikuti ukurannya gitu loh. Nah, ini yang saya suka dari grid layout. Mungkin kalau dari sisi layout yang lain bisa kalian pelajari atau bisa kalian diskusi, kemudian kasih tahu saya Pak lebih baik ini, lebih baik itu ya. Saya tidak menutup masukan kalian ya. Kemudian diklik di sini. Nah, artinya di sini sudah ada
panel. Dan bisa dilihat di sisi kanan saya, di situ ada J-panel, di situ ada frame, ada panel, ya artinya di situ sudah ada dua, frame dan panel. Nah, panelnya diklik kanan, set layout, pilih yang absolute. Kenapa nih Pak absolute Pak? Artinya ketika frame sama panel ini sudah bergabung, si panel yang absolute ini sukanya saya gitu ya. Ini sukanya saya gitu. Ketika absolute, ketika kita menyimpan komponen-komponen swing yang ada di sisi kiri saya ya, komponen-komponen swing yang saya drag itu dia gampang diatur. Tapi kalau misalkan itu tidak diatur atau masih free design gitu, itu agak sulit gitu ngatur letak kelurusannya gitu lah, bahasanya seperti itu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah drag tadi, kemudian kita ubah jadi absolute, kita klik kanan, kita properties. Di sini ada backgroundnya kita bisa ubah ya, misalnya sesuai dengan warna yang kita suka. Kemudian selain background, bordernya pun kita bisa tambah line border. Ini thicknessnya, ada ketebalannya, saya kasih 3 biasanya. Oke, kemudian kita close. Nah, hasilnya pun sekarang berbeda ya, jadi nggak abu-abu terus gitu warnanya, nggak monoton. Oke, di sini ya size-nya belum di ini dan ini masih bisa diubah-ubah. Nah, untuk pengukuran frame gitu, kita masih belajar frame. Untuk pengukuran frame, kita klik kembali di design. Di sini ada frame, perlu dilihat ya kursor saya. Frame di sini diklik kanan, kemudian di properties. Nah, di bawahnya ada preferred size, artinya pengaturan frame-nya tadi ya, frame form-nya ini. Kita ubah width-nya misalnya lebar jadi 500 misalnya. Height-nya atau tingginya kita jadi 400. Ini misal. Close. Kita coba run lagi. Oke, jadi lebih besar ya dari desainnya. Nah, ini ukurannya tadi 500 sama 400 pixel ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan list berikutnya. Belajar panel udah, pemberian warna udah, border udah, ukuran udah. Nah, sekarang resizable. Oh, lupa saya. Resizable ini ketika kita run tadi, ini ya, ketika kita run, klik kanan di run file, kan si frame ini masih bisa di drag ya. Tuh, kita ukurannya gitu kan, nggak bisa dikonstankan gitu, tidak bisa sifatnya tetap gitu, tidak bisa diubah. Ini diklik kanan, diklik kanannya di frame-nya ya, karena di atasnya masih ingat ya panel, kita harus nyari frame-nya karena letaknya di bawah. Kita bisa masuk ke menu kanan saya ya, ada di situ ada tulisan navigator. Di navigator itu si frame-nya diklik kanan, properties. Nanti kalian akan menemukan resizable. Nah, ini dia resizable. Ini ya, checklistnya dihilangkan, close. Diklik kanan, run file, kita coba ya. Nah, ini nggak bisa diklik ya, jadi ukurannya tetap gitu, tidak bisa diubah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk agar frame ini menarik, kita mau sisipkan gambar. Nah, cara yang saya temui gitu dan yang saya ketahui itu untuk saat ini adalah kita menggunakan label. Nah, tadi saya bilang kita bisa berdiskusi apabila rekan-rekan punya referensi atau sudah literasi di internet, ternyata banyak Pak caranya, ada yang seperti ini, itu boleh jadi masukan ya, jangan lupa. Kalau saya dari label, di sini ada di sisi kiri saya ya, di situ ada swing containers, di bawahnya ada swing controls. Nah, yang labels itu diklik, di drag. Nah, ini enaknya absolute nih, kita bisa letakin di mana aja sesuai dengan kursor kita. Kita klik, kemudian si label ini kita klik kanan, kemudian properties. Nah, di situ nanti ada icon, tulisan icon. Icon ini yang gambar titik-titiknya diklik untuk opsi atau untuk setting berikutnya. Kita pilih yang external image.
kemudian kita pilih yang browse ya, ini kita pilih browse yang ada di komputer kita, dan ini sudah saya download ya. Filenya, gambarnya direkomendasikan berekstensi PNG. Kenapa? Karena biar enggak ada backgroundnya gitu. Kalau udah PNG itu udah sesuai. Jadi kalau misalnya PNG seperti ini, kita open ya, open dulu, klik open. Nah, jadinya seperti ini, akan terlihat bagus gitu. Nah, di sini masih ada tulisan labelnya ya. Kita tinggal klik kanan, edit text, hapus. Dah, jadi deh. Gitu, ini dia. Jadi jadi backgroundnya ya transparan gitu. Bagusnya PNG seperti itu. Dan kalian bisa mencari banyak sekali file-file PNG di Google. Dan kalau bagi mahasiswa yang niat gitu dan yang suka desain, biasanya mereka buat sendiri di Photoshop. Wah, itu top banget ya kalau menurut saya. Jadi itu boleh ya, salah satu bentuk improvisasi. Nah, tapi di sini kelemahannya, karena NetBeans dirancang bukan untuk pemrograman atau aplikasi desain gitu ya, maka daripada itu ini nggak bisa, ukurannya nggak bisa disesuaikan. Ketika kita ini resize tuh malah ketutupan seperti ini. Bagaimana Pak mengatasinya? Mau nggak mau kita edit. Tadi filenya ada di desktop ya, ini kita edit. Kalau saya sih menggunakan fitur yang dasar banget ya, pakai picture manager. Mohon maaf ya kalau misalkan rekan-rekan ada yang wah cupu Pak gitu. Kalau menurut saya nggak masalah, yang jelas niat atau tujuan saya terpenuhi. Kemudian di situ ada resize, di situ ada untuk merubah bentuk atau ukuran dari dokumen tersebut. Saya pilihnya yang misalnya email large, masih besar ya, atau saya ubah email small. Nah, ini lebih kecil menurut saya. Tapi kalau misalkan mau di persentase juga boleh Pak, dikecilin misalnya, ya monggo. Karena niat saya cuma untuk memperkecil ukurannya saja. Dan di sini di save. Setelah itu kita close, kita kembali lagi ke aplikasi NetBeans-nya. Apabila ini nggak cocok Pak, kita properties kembali, icon, coba kita browse lagi pakai yang ini. Nah, lebih kecil ya, close. Loh, kok masih besar? Masih besar ya. Kita coba close, kita delete dulu, kita ganti label yang baru saja untuk memastikan. Kita ke icon lagi, external image. Nah, di sini udah kecil sih sebenarnya. Oke, udah ya. Yang tadi kayaknya masih ngikutin gambar yang masih belum diedit tadi ya. Close. Nah, gambarnya bisa lebih kecil. Dan kita tata letaknya monggo semau kalian aja. Mau di mana nih? Yang jelas itu merupakan selera kalian. Oke, misalkan sudah, itu menambahkan icon. Selanjutnya kita akan membuat di sini listnya, membuat fitur login sederhana ya. Setelah itu nanti kita buat file .jar-nya. Jar itu Java archive, Java archive ya. Di sini untuk digunakan untuk executable. Nanti saya ajarkan setelah saya membuat fitur loginnya. Nah, caranya kita bisa drag label. Ini labelnya nggak perlu diubah jadi gambar ya. Diklik kanan, edit text. Misalnya saya mau buat namanya form login. Nah, form login, klik kanan, properties, atau bisa langsung ke sini. Ada fontnya. Saya mau buat ukurannya 18. Ini misalnya kasih bold. Oke. Kemudian saya simpan di tengah-tengah form loginnya. Kemudian saya mau buat atau diperbesar sedikit ya, jangan 18 deh, 36. Oke, form login. Nah, kemudian form login ini saya copy paste aja ya, copy paste. Nah, nanti ada dua fungsi. Buat apa Pak? Saya mau buat lagi nama username, tapi Pak kegedean. Oke, saya perkecil sedikit ya, ini ukurannya agak diperbesar sesuai dengan ukuran tadi ya. Ini 491354, disesuaikan sama ukuran tadi 500 ya. Oke, 500 sama 400 tadi. 500 400. Ya kurang lebih seginilah. Saya taruh sini. Kemudian ini fontnya saya lebih kecilkan.
saya kasih 18, username, kemudian saya beri password, edit text password, kemudian saya copy lagi ininya. Buat apa Pak? Saya buat titik 2 biar ini aja, biar rapi. Kemudian copy paste, saya taruh sini. Kemudian saya kasih, setelah itu kita belajar di sini adalah text field. Text field untuk membuat isian di sini ya, buat username-nya nanti. Nah, kemudian untuk teksnya khawatir kekecilan, nanti kalian edit juga di sini, klik kanan, atau di sini langsung ada ya. Di sini langsung ada. Saya mau pakai Tahoma Pak, ukuran yang bold, ukuran 18, monggo. Dan satu lagi untuk passwordnya, kalau bisa password di sini pakai text field tapi yang sifatnya password field namanya. Oke, kita drag ukurannya biar agak sama ya. Oke, seperti ini. Edit text, hapus dulu, ukurannya diperkecil sedikit ya biar sama. Oke, kemudian biasanya ada button. Nah, kita cari button, simpan sini, klik kanan, kita ketik login. Kalau misalkan ukurannya kurang besar, tinggal diubah lagi 14 aja deh. Hold, login. Kemudian satu lagi buat saya copy, satu lagi buat reset deh, reset. Oke, di sini kita sudah membuat form login sederhananya ya, seperti ini. Kemudian kita coba di run dulu ya, khawatir ukurannya tadi atau porsinya sudah sama ya, sudah sama. Kemudian saat kita buat satu kita buat satu frame lagi, frame form untuk halaman utamanya, halaman underscore utama. Halaman utamanya nih ketika kita bisa berhasil login gitu ya, ceritanya kita login gitu. Kita kasih label aja di sini. Nah, bedanya nih kalau absolute. Nah, ada seperti ininya nih. Kalau nggak absolute seperti ini. Halaman selamat datang aja ya. Selamat datang misalnya. Kita drag, kemudian kasih 24 bold. Oke, kita tarik. Nah, ini selamat datangnya. Kemudian kita kasih button, anggaplah logout di sini. Edit text, ada logout, bisa seperti itu ya. Oke, gini aja deh, sederhana. Udah jadi. Setelah itu di halaman 1, latihan 1, di sini kita hanya butuh satu source. Artinya di button ini enaknya kita sudah, kalau menggunakan GUI, kita tinggal double klik button loginnya. Nah, nanti secara otomatis NetBeans akan mengarahkan kalian harus ngetik source-nya di mana. Di sini di halaman 90, bukan di halaman ya, di baris 96 saya sudah siapkan source-nya di sini, source login. Nah, ini dia source loginnya. Bisa kalian lihat ya, seperti ini. Saya ubah fontnya biar kelihatan oleh kalian, bold 14 dah. Oh, kegedean ya, kegedean, atau diubah ke 12 deh. Oh, kegedean ya, kegedean di sini. Nah, itu bisa dilihat, atau misalkan pakai yang 10 aja tadi. Nah, seperti ini ya. Mungkin kalian bisa capture nanti, kemudian ketik source-nya seperti ini, kita kopikan. Nanti saya akan jelaskan source-nya seperti apa. Dan ini sudah pada tempatnya, paste. Oke. Setelah itu di sini masih ada keterangan lampunya ya. Artinya warning, masih ada error di sini. Artinya masih ada yang menurut NetBeans, masih belum sesuai nih gitu. Masih ada yang salah. Nah, untuk itu kita harus belajar yang namanya variabel. Karena di PBO1 kita sudah belajar variabel. Tahu ya variabel itu apa? Kita di sini punya dua
jenis variabel yang kita gunakan. Yang pertama variabel yang ada di source. Yang kedua variabel yang ada di design. Di sini yang belum di sini intinya gini. Source-nya string user ini kita sudah memberikan variabel user dengan tipe data string, isinya admin. Yang pass itu buat password, isinya admin juga. Jadi username artinya username nanti fieldnya diisi admin. If kondisinya ketika user itu diisi dengan txt user. Nah, txt user ini adalah bentuk variabel yang ada di design. Nah, kita ke design, kemudian kita lihat di sini ada username, di sini ada text fieldnya, kita klik kanan, kita change variable name, kita ubah pakai txt, dan ini terserah kalian ya. Artinya mau kalian pakai variabel x doang, c doang, s doang, itu bebas, variabel apa saja, yang jelas harus sama. Kita pakai txt user misalkan di sininya. Oke, di sininya yang password, change variable name, txt pass misalnya ya. Oke, kita kembali lagi ke source yang tadi. Di sini txt user sudah sesuai, txt pass belum, karena defaultnya pakai txt password. Kita ubah ke txt pass. Nah, kalau udah warna hijau seperti ini artinya dia sudah sesuai. Kemudian di sini masih ada yang salah nih, Pak. Apa? New menu utama. Di sini sebelumnya di line 101 ada this dot set visible false. Artinya this itu menunjukkan atau membuat sebuah pointer bahwasanya form yang kita buka gitulah, yang kita buka adalah visible-nya false. Jadi if kondisinya apabila si field text user tadi diisi sesuai dengan string user admin, dan di situ ada simbol dan di sini ya, ada simbol dan pass itu ngikutin ini string yang admin ini sesuai dengan txt pass yang text field yang ada di design yang ada di sini sama gitu kan, maka yang terjadi adalah frame yang login false itu akan menutup. Nah, kemudian yang jadi menu utama atau halaman utama tadi akan terbuka karena set visible isinya true. Kita pakai booleannya di sini false and true. Nah, menu utama ini salah. Kenapa? Karena file yang kita pakai di sini adalah halaman utama. Boleh diubah? Boleh, Pak. Disesuaikan huruf besar dan huruf kecilnya ya rekan-rekan. Halaman underscore utama. Nah, tidak ada ini kan, tidak ada warning lagi. Dan di sini pun sama, ada warning karena txt-nya masih password. Kita ubah jadi txt pass. Jadi ini versi saya. Kalau versi kalian variabelnya mau diubah A, B, C itu bebas, asal sesuai dan asal sama. Karena kalau beda huruf besar huruf kecil dia case sensitif dan akibatnya akan error. Kita coba ya. Di sini. Oh, satu lagi lupa saya. Untuk mereset di sini ini else-nya ya, else-nya ketika selain itu apabila tidak sama isian field tadi dengan user yang sudah kita tentukan di sini yaitu admin, dan txt pass ini tidak sesuai dengan pass admin, maka yang terjadi else-nya akan muncul JOption pane. JOption pane itu ya fungsi swing-nya di sini Java untuk mengeluarkan notif bahwasanya maaf user atau password Anda salah gitu. Dan semuanya akan mereset lagi di sini untuk mengosongkan txt user, txt pass gitu ya. Ini untuk request fokusnya ya. Artinya request focus itu artinya si apa nih namanya nih? Si kursor atau klip si mouse-nya ini berada di txt user. Txt user itu yang ini ya. Si field si username. Nah, tapi di sini ada reset. Nah, kita boleh deh tambahin ini buat di copy aja. Di design, masuk ke reset. Salah, double klik. Nah, kita masuk di sini ya. Ada to do add your handling code here, ini hapus. Kita pastekan di sini. Jadi itu buat ngereset aja. Dan satu lagi ada satu lagi yaitu di halaman utama untuk logoutnya seperti apa. Kita bisa menggunakan source yang ini tadi. This set visible false sama true-nya. Kita copy, kemudian kita masuk ke halaman utama, double klik logout-nya. Maaf, kita masuk ke logout. Nah, di sini ada to do add your handling code here. Paste. Nah, set visible false. Nah, yang dibuka sekarang new, jangan halaman utama,
tapi latihan 1. Nah, jadi yang kebukanya latihan 1 itu buat logoutnya. Nanti deh kita lihat sistemnya. Desain, kita masuk ke latihan 1 ya, kita klik kanan, run file. Nah, ini udah jadi ya, ceritanya sudah jadi. Ceritanya kita masukkan asal. Asal juga. Login. Nah, nanti akan muncul, maaf user atau password Anda salah. Kalau misalkan seperti ini, saya lupa tadi salah lupa. Nah, reset ini fungsinya untuk menghapus field yang ada di username dan password. Hilang gitu ya. Kita masukkan sesuai admin, passwordnya admin. Kita login dan masuk ke sini. Logout tadi fungsinya, saya tadi ingin menyampaikan bahwa saya di set visible false, artinya si form ini artinya akan nutup, dan akan muncul set visible yang true-nya adalah nama file atau frame tersebut. Logout muncul di sini. Nah, seperti itu latihan atau materi tentang PBO yang pertama. Seperti itu saja. Kemudian kita belum buat file .jar ya. Kita close dulu deh. Nah, maksudnya .jar itu kita bisa di sini latihan 1 sebagai set main class-nya. Kita bisa klik ini. Nah, kita bisa klik run ya, run-nya tapi yang ada di sini button play warna hijau. Kemudian kita set main class-nya tadi yang latihan 1. Kenapa latihan 1? Karena tadi yang loginnya ya. Kita oke dulu. Ya, muncul. Setelah itu kita clean and build. Clean and build itu gambarnya ini ada palu sama kayak sapu gitu ya. Kita klik. Di sini ada prosesnya. Kalau misalkan beres, nah, build successful, total times 2 seconds. Kalau udah beres, kita close aja dulu. Kemudian fungsi tadi .jar itu Java archive itu buat apa Pak? Buat executable file. Kita bisa ke menu, kalau di laptop saya ini ada di dokumen, di sini ya, NetBeans projectnya, double klik, nama projectnya tadi PBO2, masuk ke folder destination, kemudian nanti ada di sini namanya executable jar. Artinya kita bisa merunning aplikasi dari sini. Nah, tanpa perlu kita buka NetBeans-nya. NetBeans-nya nggak ada ya di sini. Kita isi admin, kayak tadi ya, admin. Kita login. Nah, masuk sini. Selamat datang. Kita logout, kembali ke form login. Itu saja yang bisa saya sampaikan rekan-rekan mahasiswa mata kuliah PBO. Tugas kalian di sini, kalian coba buat form login. Kemudian kalian buat videonya untuk di share ke saya, link YouTube-nya. Latihan ini kalau yang masih belum punya laptop ataupun masih agak sulit nyari NetBeans-nya dan sebagainya, boleh berkelompok, maksimal 3 orang deh, nggak apa-apa. Artinya kalau berkunjung ke rumah temen, asalkan menggunakan protokol kesehatan, atau ketemu di kampus gitu kan, nggak banyakan gitu, janjian yang punya laptop tolong diajarkan ke teman-temannya, bertiga misalkan, nggak apa-apa. Ini sebagai bahan absensi kalian. Jadi kalau nggak ada yang nggak ngerjain, mohon maaf, saya tidak bisa absen. Jadi yang kalau mengerjakan tugas ini disebut aja di videonya. Jadi di videonya harus ada audionya ya. Kalau bisa harus ada videonya biar bisa dilihat namanya siapa, sekaligus pembuktian bahwasanya mereka bertiga benar-benar mengerjakan tugas PBO ini. Nah, tugasnya kalian buat form login yang seperti saya, persis form login, masuk ke halaman utama, logout, baik lagi. Tapi di sini ada satu kasus atau satu masalah apabila gini, ketika form loginnya ini username-nya kosong, ketika kita ingin login, yang keluar notifnya jangan maaf user atau password salah, tapi notifnya yang keluar adalah mohon maaf username kosong, seperti itu. Ini kalau username kosong. Tapi kalau passwordnya kosong, jadi ini diisi misalkan password kosong, saya login. Nah, di sini notifnya harus mohon maaf password Anda kosong, kayak gitu. Kalau username tadi ini diisi ya misalnya, kan ini kan masih sama dua-duanya, salah aja dua-duanya gitu kan, seperti itu. Bagaimana kalau misalkan salah satu di antara ini kosong? Nah, clue-nya ada di permainan pengkondisian else if tadi. Kita
Itu aja ya, kalian bisa explore, kalian bisa baca-baca lagi di internet, sekaligus kalian latihan membuat form login. Dan form login ini bisa jadi eh, apa ya, satu komponen yang kalian buat untuk tugas utama kalian. Jadi sudah bisa dicicil. Jangan lupa tugas utamanya dipresentasikan setelah UTS. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan yang saya berikan kepada kalian. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih sudah menyimak video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.